Selama ini kita sudah dikenalkan dari kecil hingga besar bahwa lagu Yamko Rambe Yamko itu berasal dari Papua. Namun belakangan ini beredar kabar bahwa ternyata lagu tersebut bukanlah dari Papua. Banyak suku di Papua yang katanya tidak mengenal arti dari lagu Yamko Rambe Yamko itu sendiri. Lalu, lagu itu berasal dari mana? Kita akan bahas ini dalam Angkat Bicara, berani angkat bicara di sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menginterview seorang antropolog sekaligus budayawan, yaitu Bapak Markus Binar. Dia saat ini sedang berada di Biak, Papua. Dan ya, kita akan ngobrol-ngobrol dan akan mengungkap sebetulnya berasal dari mana lagu Yamko Rambe Yamko. Oke, kita akan langsung hubungi Bapak Markus, kita akan melakukan video call via Zoom. Seperti apa interviewnya? Jangan lupa saksikan sampai akhir di Angkat Bicara, berani angkat bicara di sini. Halo Pak Markus, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Baik, baik. Baik. Berarti Bapak sekarang sedang ada di itu ya Pak, di Papua ya Pak? Ya, saya tepatnya di Kabupaten Supyuri. Pak kemarin kan sempat heboh di media sosial lah, masuk berita-berita juga kalau katanya ternyata lagu Yamko Rambe Yamko itu bukan berasal dari Papua Pak. Ini juga jadi masalah kita. Saya pikir masalah bersama karena Ya. dari sekian lagu-lagu yang ada di Papua, sampai saat ini kami sendiri belum mendapat jawaban tentang apakah lagu Yamko Rambe itu berasal dari salah satu suku di Papua atau tidak. Karena bahasa yang ada di dalam syair atau lirik lagu Yamko Rambe itu, kalau kita telusuri dari lagu itu, tidak ada satu bahasa di Papua yang sama dengan lirik lagu Yamko Rambe. Seperti itu. Berarti memang belum ada data yang menunjukkan bahwa memang lagu Yamko Rambe Yamko itu berasal dari salah satu suku di Papua gitu ya, betul Pak? Iya, belum ada data. Saya sendiri termasuk yang mengumpulkan lagu-lagu tradisional atau lagu asli dalam berbagai bahasa di Papua. Tapi saya sendiri belum menemukan satu pun bahasa di Papua yang lirik dari lagu Yamko Rambe itu ada dan dimiliki oleh atau diucapkan oleh bahasa-bahasa yang ada di Papua atau dari suku-suku yang ada di Papua. Nah ini jadi menarik Pak, kalau mungkin memang belum ditemukan sebuah literatur atau bahasan mengenai ternyata lagu Yamko Rambe Yamko itu bukan berasal dari Papua. Tapi kenapa sejak kecil seluruh masyarakat di Indonesia selalu dikenalkan bahwa lagu Yamko Rambe Yamko itu berasal dari Papua? Sebenarnya kalau kita mau telusuri lebih jauh, ada beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh para orang tua bahwa lagu ini atau lagu Yamko Rambe ini mulai diperkenalkan pertama kali di tanah Papua itu pada saat masa integrasi Papua ke Indonesia pada zaman itu. Kalau menurut Spaniel Morin, itu lagu itu dibawa dan dinyanyikan pertama kali oleh Pak Kasur di Biak pada saat mereka waktu itu SMP kelas 3. Nah, lagu itu diperkenalkan pertama kali pada tahun 1963 dan dipopulerkan dimulai dari Biak ke Jayapura dan seterusnya. Nah, dari penelusuran kita sendiri, memang lagu ini masih menjadi tanda tanya untuk kita karena satupun bahasa di Papua itu belum kita temukan bahasa yang sama seperti yang ada di dalam syair atau lirik lagu Yamko Rambe. Tapi dalam penelusuran dokumen-dokumen lagu Mambesak yang saya temukan, lagu ini cuman dibuat notasinya oleh almarhum Sam Kapisa. Nah, tapi di dalam lagu Yamko Rambe yang notasinya dibuat oleh Sam Kapisa ini, dia tidak menulis ciptaan siapa,
terus asal lagunya dari daerah mana. Bahkan sempat beredar juga kabar bahwa lagu Yam Korambe Yamko itu salah satu bahasanya itu adalah salah satu bahasa Afrika gitu Pak. Apakah ini justru menunjukkan bahwa masyarakat kita sebetulnya belum benar-benar mengenal budaya kita sendiri Pak? Kalau bahasa Afrika saya belum tahu persis, tapi ada satu teman saya di Universitas Harvard. Kami minta dia konfirmasi juga untuk apakah benar lagu ini berasal dari bahasanya bahasa Afrika. Dia coba menghubungi beberapa teman dia atau share untuk mencari tahu benar tidak. Nah, tapi kemudian dia menyampaikan kesimpulan bahwa tidak ada bahasa di Afrika juga yang sama seperti syair atau lirik dari lagu Yam Korambe Yambe. Saya pikir ini pertanyaan bersama untuk kita semua bangsa Indonesia, sejauh mana proses edukasi kebudayaan itu yang sudah kita buat untuk generasi bangsa itu seperti apa? Menurut Bapak, kenapa alasannya pemerintah Indonesia memaksa, seolah-olah memaksa untuk membuat seolah-olah lagu Yam Korambe Yamko ini berasal dari Papua? Kalau saya melihatnya begini, pertama, kalau mendengar dari penjelasan para orang tua dan yang mendengar langsung lagu Yam Korambe itu pertama kali diajar oleh Pak Kasur pada zaman tahun 1963, ada indikasi kuat bahwa lagu ini adalah bagian dari memberikan semangat kepada rakyat Papua pada saat itu, pada zaman atau pada saat UNTEA atau persiapan pengembalian tanah Papua ke Indonesia dari Belanda. Itu kemudian lagu ini sebagai semangat yang dikumandangkan untuk menyatakan bahwa rakyat Papua itu menerima, dalam tanda petik, menerima bangsa Indonesia sebagai saudara dia di tanah Papua, dan lagu ini sebagai lagu persatuan untuk mengikat rakyat bersama. Tapi lagu juga yang semangat untuk menghibur rakyat. Tapi yang jelas dan pasti, lagu ini bukan dari Papua, lagu ini bukan bahasa Papua, dan lagu ini kita tidak tahu siapa yang menciptakan. Nah, di luar masalah lagu Yam Korambe Yamko, Bapak cukup menjawab dengan setuju atau tidak setuju ya Pak ya. Pertanyaan pertama Pak, rasisme terhadap rakyat Papua masih sangat tinggi. Bapak setuju atau tidak setuju? Setuju, masih tinggi. Apa yang melatar belakangi Bapak mengatakan bahwa setuju rasisme terhadap rakyat Papua masih sangat tinggi, Pak? Kalau kita mau jujur sebenarnya, itu kita bisa mulai menelusuri sejak masa integrasi Papua ke Indonesia pada zaman Pepera. Nah, gejolak politik ini yang kemudian menimbulkan polemik dan kontra antara berbagai pihak, terutama kita di Papua dengan negara secara keseluruhan. Nah, tapi juga kalau menurut saya ada satu hal yang paling mendasar di negara kita, bahwa edukasi tentang kemanusiaan, perbedaan warna kulit kepada kita anak-anak bangsa atau anak-anak di seluruh Indonesia ini, itu sangat minim dilakukan oleh orang tua maupun negara. Menimbulkan gejolak-gejolak sosial di masyarakat yang kemudian melihat bahwa saudara dari Papua itu hitam, saudara dari ini begini, keriting, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau mau melihat masalah rasisme di Papua, kita bisa menelusuri dari sejak awal integrasi Papua ke Indonesia yang kemudian sekarang masih terus diperdebatkan. Nah, itu sebenarnya salah satu akar masalah juga yang menurut saya penting untuk kalau mau melihat dan menyelesaikan masalah rasisme di tanah Papua, masalah-masalah awal ini itu harus dibicarakan untuk diselesaikan. Ini sebenarnya PR besar negara untuk bagaimana
memberikan edukasi kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan untuk melihat perbedaan ini sebagai suatu karunia dari Tuhan, bahwa pada prinsipnya semua sama, tidak ada yang beda. Tapi faktor utama khusus di Papua, kita tidak bisa terlepas dari masalah integrasi Papua ke Indonesia, itu menjadi akar masalahnya ada di situ. Untuk hal ini saya sangat sepakat dengan Pak Markus. Lalu pertanyaan kedua Pak, derajat orang Papua masih dipandang lebih rendah dari suku lain. Bapak setuju atau tidak? Dalam tanda petik setuju. Kenapa dalam tanda petik Bapak? Jadi masih sama seperti yang tadi pertama, bahwa kalau melihat Papua itu sebagai bagian yang baru digabungkan dengan Indonesia dan dilihat sebagai salah satu suku dengan punya rasnya sendiri yang kemudian menjadi bagian di dalam kebudayaan atau masyarakat adat di Indonesia, itu akan menjadi soal terus. Saya selalu berpendapat dan berprinsip bahwa masalah mendasar di negara Indonesia ini adalah masalah kemanusiaan dan masalah edukasi dari sistem yang kemudian membeda-bedakan antara satu suku dengan suku lain yang hanya dilihat sebatas dari perbedaan warna kulit atau ciri-ciri fisiknya, tanpa melihat bahwa manusia itu sama. Jadi tidak ada perbedaan antara Eropa dan Asia dan Afrika, bahwa kita semua itu sama. Yang membedakan adalah wilayah-wilayah geografis kita, dan memang dari sananya ada yang warna kulitnya hitam, putih, dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting menurut saya adalah kesadaran bersama seluruh rakyat. Kalau kita bicara ke Indonesia, kesadaran rakyatnya harus dididik bahwa antara satu dan yang lain itu tidak ada perbedaan antara satu dengan lain dalam hal soal kemanusiaan dan soal warna kulit. Sebab kalau terus diperdebatkan soal seperti ini, itu akan jadi momok dan jadi masalah terus di negara ini. Ya, oke. Bapak Markus, terima kasih atas perbincangan yang seru ini. Semoga ya selain masalah kita menemukan solusi dan menemukan jawaban dari mana asal lagu Yamko Rambe Yamko, kita juga segera bisa menemukan solusi bagaimana agar kasus rasisme, agar kasus diskriminasi terhadap rakyat Papua secara khusus bisa segera berakhir di Indonesia. Betul Pak? Baik, terima kasih Pak Markus. Selamat siang Bapak. Oke terus sekalian, tadi itulah hasil ngobrol-ngobrol antara saya dengan Pak Markus, seorang budayawan yang saat ini ada di Papua. Semoga kita segera menemukan jawaban apakah lagu Yamko Rambe Yamko itu berasal dari tanah Papua, atau mungkin juga berasal dari tanah di luar Papua, atau mungkin juga bukan berasal dari Indonesia. Kita kawal bersama karena selama ini kita selalu dikenalkan bahwa lagu Yamko Rambe Yamko itu berasal dari Papua. Namun ternyata saat ini terkuak, tidak ada satupun, belum ada satupun rakyat Papua yang mengakui bahwa lagu tersebut berasal dari bahasa Papua dan berasal dari Papua. Terima kasih Gators sudah menyaksikan. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa saksikan terus Angkat Bicara di episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk saksikan YouTube GTTV karena kita akan selalu ada program yang sangat luar biasa setiap harinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video and goodbye.